Halo teman-teman. Eh, thank you udah gabung dan yang udah tepat waktu. Em, di Zoom di webinar ini untuk yang baru join memang di mute dulu mic-nya supaya nggak complicated. Tapi kalau ada pertanyaan welcome diketikin di chat dan nanti di akhir presentasi saya akan eh, buka untuk bisa masing-masing bisa unmute ya. Jadi intinya gini, saya ingin di teman-teman di sini ada sebagian yang udah daftar buat ikutan dan ada yang belum. Nah, saya pengen teman-teman dapat gambaran dulu sebetulnya apa sih yang mau kita kerjain gitu loh. Dan sinergi terapi skoliosis tanpa operasi itu apa gitu. Apa goalnya, apa gambarannya, supaya kita jelas apa yang mau kita kerjain. Saya pakai presentasi yang kemarin ini saya pakai di presentasi sharing dengan eh, dokter-dokter di rehab medis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya cuma edit sedikit, bahannya dikurangin, tapi kira-kira seperti ini. Jadi, sinergi kita akan menerapkan terapi skoliosis yang mengacu ke guidance dari yang dikeluarkan oleh SOSORT. SOSORT adalah organisasi yang didirikan oleh dokter bedah ortoped. Mereka dari sisi surgery-nya, dari operasi, kemudian fisioterapi yang dari sisi exercise dan gerakan, dan dari ortotis, mereka yang bikinin brace atau corset spesifik. Sosot karena mereka latar belakangnya rata-rata semua dari medis awal didirikannya, maka mereka eh, ngejalanin semua terapi itu dengan evidence base. Jadi nggak cuma kata si A bener tapi si B punya pendapat lain. Nggak, mereka itu punya konsensus dan mereka ngejalanin apa-apa itu selalu dari jurnal medis yang mereka susun sama-sama dan direview sama-sama. Intinya, di Sosort, dokter bedah ingin menjadikan operasi sebagai opsi terapi skoliosis yang paling akhir. Itu makanya kenapa kita dari sinergi, saya bukan dokter, kompetensi saya lebih di exercise dan di brace-nya. Tapi waktu kita sinergi berjalan, kita itu punya data, kita punya arahan apa sih yang kita kerjain gitu. Dan di luar operasi, di luar exercise, dan di luar brace, penanganan skoliosis itu belum evidence base. Jadi dalam arti kita nggak bilang bahwa terapi yang lain itu nggak benar atau nggak apa nggak efektif, nggak seperti itu. Tapi belum ada evidence base-nya, belum ada jurnal medis yang mendukung apa yang mereka katakan. Secara diplomatisnya seperti itu. Karena saya tahu ada metode lain di luar metode yang diakui oleh sosok yang saya lihat juga bagus hasilnya gitu. Nah, jadi teman-teman dapat pemahaman dulu ya bahwa yang kita lakukan itu punya background yang seperti apa gitu kualitasnya. Di sini kita akan masuk ke slide berikutnya. Ini backgroundnya saya di penanganan skoliosis. Eh, jadi saya punya sertifikasi awalnya mulai dari Pilates Polestar. Itu mungkin teman-teman yang tahu Pilates. Polestar itu lebih ke rehab. Kemudian saya punya eh, ortotis dari Lyon. Dari sisi scrotnya saya punya sertifikasi dari Best Practice dan dari ISST Jerman. ISST adalah scrot metode adalah sekolah scrot em, yang ngikutin Katarina Scrot, foundernya itu dari paling awal. Kemudian saya juga adalah praktisi Scolio Pilates dan salah satu dari educator. Saya jadi ngelatih para teacher, Pilates teacher. Di Indonesia itu ada dua, saya dan Bu Sansan. Dan saya adalah anggota aktif dari Sosort. Orang Indonesia yang jadi anggota Sosort itu masih sedikit banget. Nggak ada 20 orang setahu saya, dokter yang masih sedikit. Makanya kenapa kita di Sinergi sampai hari ini kita
selalu sesi konsul itu selalu free. Karena buat saya konsul itu adalah sesi di mana saya bisa berbagi knowledge, dan itu adalah layanan masyarakat dari Sinergi. Kemudian saya adalah head dan owner dari Sinergi sendiri, dan saya adalah konsultan dan partner dari Inti Bios Lab dan Klinik. Oke. Nah, secara ringkas, kalau kita mau bicara, skoliosis itu adalah deformasi tulang belakang yang terdapat lengkungan menyamping yang besar kurvanya itu lebih dari 10 derajat. Kalau di X-ray ya, disertai dengan rotasi yang kelihatan jelas. Nah, nanti kan teman-teman suka ada yang nanya, kalau bungkuk, kalau badannya terlalu flat back, itu gimana? Itu sebetulnya kalau yang bungkuk atau flat back itu bukan skoliosis, karena tampilannya dilihat dari samping, dari sagittal. Kalau kita di bahasa fisioterapinya dari sisi sagittal. Kalau skoliosis itu dari arah koronal, dari arah depan belakang. Makanya kenapa standar buat melihat skoliosis itu selalu gambar X-ray-nya itu yang dilihat ngukur derajatnya itu yang tampilan depan belakang. Tampilan AP disebutnya anterior posterior. Nah, Adam test itu adalah salah satu tes, bukan salah satu sebenarnya adalah cara yang efektif untuk melihat apakah skoliosis seseorang itu memiliki ciri-ciri skoliosis. Ini cara yang paling mudah buat kita mengadakan screening. Ya, jadi nanti teman-teman yang ikutan Scrot event akan ada yang namanya assessment. Jadi teman-teman yang ikutan Scrot event itu akan diberikan Adam test, dilakukan Adam test oleh instruktur di lokasi, sehingga kita bisa tahu kira-kira bentuk kurva teman-teman itu seperti apa, dan exercise apa yang harus dilakukan buat mengkoreksi itu. Karena di specific exercise yang Sorsor akui, dan di sini adalah Scrot method dari Jerman, gerakan tiap bentuk kurva, lokasi kurva, itu cara bergeraknya itu berbeda. Nah, ada beberapa pertanyaan juga, apakah kita harus bawa X-ray sih? Kalau ada boleh dibawa, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita dengan ngeliat secara fisik, asesmen fisik dari Adam Test, kita udah tahu, teman-teman praktisi udah tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Nanti, jadi teman-teman yang ikutan akan ngejalanin ini. Oh ya, saya mesti kasih tahu lagi, di Adam Test ini kita nggak bisa ngukur derajat. Kita bisa lihat bentuk kurva, bentuk gerakan, tapi kita nggak bisa lihat derajatnya. Untuk mengukur derajat akan diperlukan X-ray. Oke. Skoliometer adalah alat buat mengukur rotasi, putaran dari tubuh. Ini beda dengan besar derajat yang ada di X-ray. Kalau di X-ray itu besar derajatnya disebutnya Cope angle. Kalau skoliometer mengukur rotasi, yang diukur adalah angular terang rotation atau ATR. Jadi ini beda, dan ini penjelasannya mungkin akan lebih detail kalau di workshop yang memang khusus buat ngebahas buat praktisi. Tapi asal tahu bahwa kita punya alat ukur seperti ini. Nah, ini tadi yang dimaksudin. Kalau kita punya X-ray, X-ray itu mengukur derajatnya. Ini kan tampak depan belakang, bidang AP, anterior posterior atau posterior anterior. Di gambar ini kelihatan teman kita yang punya kurva, dia punya kurva di daerah torasik sebelah kanan, rongga dada sebelah kanan, kemudian punya shoulder torasik kurva belasannya itu di shoulder curve atau disebutnya proximity torasik sebelah kiri, sehingga kelihatan bahu kirinya lebih tinggi. Ini cara bergeraknya akan beda lagi sama teman-teman yang punya kurva torasik kanan tapi nggak punya shoulder, atau punya kurva torasik tapi ada lumbar. Caranya akan sangat spesifik. Ini juga yang kenapa kita di Sinergi kita nggak terlalu senang pasang di YouTube. Ini loh cara bergeraknya. Karena kita khawatir teman-teman yang ngikutin di video atau di YouTube itu kadang-kadang asal comot. Kalau kebetulan nyomotnya pas, akan bagus banget. Tapi kalau kebetulan ngambilnya salah, kurvanya bisa nambah. Karena metodenya efektif banget gitu. Jadi buat nambahin juga bisa gitu kalau salah dikerjain.
Nah, ini tadi yang saya bilang sosok, kita bisa lewat. Ini boleh di Google, karena materi yang dari sosok, sosok ini organisasinya non-profit, dan mereka pengen sebarin knowledge, gitu. Jadi, bahan-bahannya mereka, evidence base-nya mereka, guidance-nya mereka, itu semuanya itu open source. Jadi, teman-teman boleh Google, pengen belajarin sendiri juga bisa. Tinggal dibaca, very simple. Nah, ini yang dipahamin dulu sama-sama pada saat kita konsul. Tujuan terapi skoliosis mulai dari operasi, exercise atau brace, tujuannya nomor satu adalah stabilize. Kita pengen mencegah supaya kurva itu nggak nambah di kemudian hari. Itu goal yang paling pertama. Oke, makanya nggak ada istilah terlambat. Kadang ada yang nanya, saya udah umur 50, saya udah umur 60, saya punya kurva, ini telat nggak gitu. Nggak ada kata terlambat. Setiap orang yang start akan dapat manfaat. Yang beda adalah ekspektasi resultnya. Tapi semua orang akan dapat manfaat. Yang kedua goalnya, improve estetik. Jadi teman-teman meskipun punya kurva, badan itu akan kelihatan lebih simetris, lebih estetis. Dan yang sama pentingnya, terutama untuk teman-teman yang lebih senior, managing pain. Orang yang udah senior kadang-kadang badannya nggak enak, mereka udah sampai udah nggak concern sama soal estetis. Yang penting saya sakitnya hilang atau sakitnya berkurang. Makanya ini yang goalnya kita itu sebetulnya terakhir-terakhirnya meningkatkan quality of life. Gimana semua yang udah jalanin terapi itu bisa menjalani kualitas hidup mereka dengan lebih baik. Nah, ini yang paling penting. Pertanyaan, bisa sembuh nggak? Derajatnya bisa berkurang nggak? Mesti dipahamin sama-sama. Pengurangan derajat di semua terapi yang punya evidence base, punya dasar medis, itu dikonsider sebagai bonus. Jadi bisa iya, bisa enggak gitu loh. Dan bonus ini memang paling gede, bisa dicapai. Potensinya lebih besar kalau penanganan skoliosis itu dimulai dari usia dini. Di awal usia pertumbuhan cepat, usia 9 sampai 10 tahun. Secara statistik, kalau kita start di usia sampai 9 sampai 10 tahun, untuk derajat yang lebih, nggak lebih besar dari 40, dengan penanganan yang pas, itu bisa ngurangin bisa 35 sampai 50%. Kalau kita usia udah lebih gede, udah dekat-dekat akhir masa pertumbuhan, umur 17 sampai 20, masih bisa ngurangin antara sekitar 10 sampai 30% kalau ditanya bonusnya secara statistik. Tapi balik lagi, itu adalah bonus. Dan bonus itu akan bisa dicapai, anggaplah orangnya udah disiplin ngejalanin latihannya, udah disiplin pakai brace-nya kalau emang harus pakai brace, balik sama kondisi orangnya. Ada keadaan-keadaan di mana even surgery operasi aja nggak bisa ngestabilin kurva, meskipun sedikit banget. Orang yang udah dioperasi pun nggak ada garansi kurvanya akan berhenti nambahnya. Ya, jadi bisa dipahamin sama-sama di situ. Nah, dari sini teman-teman jadi tentu bisa paham sebenarnya penanganan skoliosis adalah manajemen resiko penambahan derajat. Ini matriks secara kira-kira aja. Buat teman-teman yang usianya 10 sampai 12 tahun dianggapnya ini di awal usia pertumbuhan cepat. Kalau derajatnya di bawah 20, dia punya resiko mungkin cukup rendah 25%. Tapi kalau udah di atas 20 di awal usia pertumbuhan cepat, dia punya resiko nambah derajat itu udah 60%. Dan makin gede kalau derajatnya makin besar. Artinya resikonya dia itu udah medium ke tinggi. Bisa diikutin. Age 13 sampai 15 itu di sesudah masa puber. Untuk anak perempuan sesudah menstruasi. Untuk anak laki-laki sesudah suaranya pecah. Kelihatan juga di situ secara risiko. Dan usia di atas 16 tahun itu diasumsikan masa pertumbuhan cepatnya dia udah habis, udah mau habis. Di sini tulang udah lebih stabil. Makanya kenapa secara overall resiko nambahin derajat di anak-anak yang udah akhir masa pertumbuhan cepat itu udah makin kecil. Ya, kira-kira tahu dulu secara penempatan resiko. Nah, ini juga yang makanya kenapa teman-teman yang ikutan Scrot Event ada data ditanyakan. Kenapa sih ditanya tanggal lahir? Kenapa ditanyain derajatnya?
Basically untuk ini, untuk kita sebagai praktisi, kita bisa tahu Anda ada di rentang resiko apa. Jadi kita tahu approach-nya seperti apa. Ini ini sebetulnya buat para dokter, tapi gambar yang di bawah yang bisa dilihat untuk adolescents idiopathic scoliosis, artinya skoliosis, jenis skoliosis yang 80% kita ketemu. Dari kecil sampai umur 9 atau 10 sehat-sehat aja, tapi nggak tahu-tahu nanti umur 9 atau 10 si tulangnya mulai bengkok. Di contoh ini dari usia 6,5 tahun dan nggak ditreat. Dia umur 6,5 tahun derajatnya 24, umur 11 tahun cuma 22, cenderung stabil. Tapi dari 11 ke 22, tiba-tiba dia naik jadi 42, ke 13 tahun dia naik sampai ke 85. Ini contoh nggak banyak yang seperti gini, tapi ini happen. Makanya kalau ditanya, apakah pasti seperti ini? Enggak juga. Akan beda kondisinya untuk tiap-tiap orang, tapi potensi nambah itu ada kalau udah di atas 20 derajat di awal usia pertumbuhan cepat. Nah ini spesifik scoliosis exercise. Sosot sampai hari ini mengakui ada 6 atau ada 7 kayaknya hari ini metode yang mereka akui efektif untuk mengkoreksi skoliosis. Yang kita banyak tahu itu Scrott Method yang nomor 2 dari Jerman. Tapi yang lebih tua sebetulnya udah ada dari Prancis, namanya Lyon Method. Dari Italia sekarang udah mulai keluar datanya banyak, bukan sekarang sih, berapa, udah 15 tahun lebih, dia udah makin banyak, itu namanya SEAS. Dari Inggris namanya SideShift, dari Poland ada Dobomet dan Fitz. Exercise itu paling bagus, kenapa? Karena dia bisa ngelatih seseorang untuk tahu postur yang benar itu seperti apa. Dan memampukan otot-otot mereka untuk aktif bergerak melawan arah kurvanya. Dan efeknya itu long term, selama dia dikerjakan. Tapi exercise juga punya sisi negatifnya apa? Membosankan. Makanya penting sekali pemahaman yang seperti hari ini saya sampaikan itu supaya teman-teman tahu musuhnya exercise itu bosen. Dan kadang-kadang kita capek, sehingga buat ngejaga postur yang udah dilatih itu nggak gampang. Tapi nggak ada cara lain. Sama seperti kita mau nge-gym, kita pengen otot kita bagus, anak cowok, kita mau nge-gym, otot kita itu hanya akan kejaga kalau dia kerjain. Ya sama, exercise juga sama seperti itu. Dan exercise ini efektif. Ini sengaja gambar ini saya ambil dari buku aslinya Scrott Method kan, yang ditulis sama Katarina Scrott foundernya. Ini memang anak kecil usia 5 tahun, hasil terapi dalam 8 minggu. Bisa kelihatan ya, tanpa brace, tanpa operasi. Signifikan banget. Kalau ditanya apakah derajatnya ini berkurang, ya ini udah pasti berkurang. Ini yang contohnya 5 tahun yang dalam tanda kutip tulangnya masih lebih mudah dibentuk. Ini udah lebih dewasa. Ini juga 3 bulan. Bisa kelihatan gambar pertama paling kiri, rib hum, kita sebutnya itu rib hum artinya putaran dari rongga dadanya itu muter ke kanan dan ke belakang, makanya kelihatan seperti ada punuk di sisi kanan belakang. Itu bisa berkurang dengan drastis di gambar paling akhir. Dan dia hanya bisa mencapai ini sesudah 3 bulan latihan. Buat teman-teman tahu, Scrott Method sampai hari ini, kalau di Jerman itu kita harus masuk asrama mereka itu 5 minggu sampai 8 minggu. Jadi kebayang ya, disiplinnya harus seperti apa untuk bisa dapat hasil yang dalam tanda kutip itu bisa kelihatan. Gitu. Ini beberapa hasil yang kita udah kerjain sendiri dan kita dapat di studio kita. Selalu, karena di studio kita punya program komprehensif, 9 kali pertemuan, makanya ada tanggal-tanggalnya. Ini teman-teman yang tadinya punya kurva, kurvanya juga nggak rubah, karena kebanyakan ini udah seperti ini umur 23, kurvanya masih ada, tapi badan dia itu bisa lebih simetris.
Dari sisi pinggul, dari sisi shoulder, lebih level, lebih simetris, dari tampak samping juga nggak kelihatan melenting badannya. Karena dia sadar bisa ngarahin badan dia dan ototnya dia itu bisa mengarahkan, mempertahankan ke situ. Ini anak laki juga, kalau ini dia sesudah dua kali ngambil, artinya sekitar 18 atau 19 sesi, bisa kelihatan dari gambar paling kiri saat dia berdiri, pinggul kanannya keluar banget, gambar paling kiri, berat badan ada di kiri, dia yang paling akhir, berat badannya udah lebih balance, pinggul kanannya yang tadi sangat keluar udah lebih balance. Dari tampak samping, badannya dia memang tegap dari samping, tapi di sesi paling akhir dia bukan cuma tegap, tapi panjang badannya, elongate. Makanya hasil terapi seperti gini suka ada yang bilang, badan saya tambah jangkung, otomatis. Karena saat kita bisa ngarahin badan kita ke arah postur yang benar, antara badan kita itu tambah kelihatan tambah tinggi, atau perut kita juga kelihatan lebih, kalau perempuan bilang mungkin kelihatan lebih singset, lebih bagus gitu. Ini usia 41 tahun, dari yang awalnya dia punya pinggul seperti lebih ke kanan, sekarang udah lebih balance, tahun 2003. Kemudian tapak samping yang tadinya melenting, dia kayak mau jatuh ke belakang, sekarang badannya udah lebih maju. Sampai hari ini dia masih latihan di kita. Ini 26 tahun lagi, ini juga signifikan. Tampak depan belakangnya yang tadinya pinggul kirinya sangat keluar, sekarang lebih balance. Tapi juga bisa dilihat kurvanya dia itu cukup signifikan. Eh, ini di atas 70, tapi dia tetap usaha dan hasilnya yang sisi kanannya itu akan kelihatan dari tampak sampingnya, yang gambar afternya itu dia punya rib hump itu udah jauh lebih berkurang. Ini yang bisa ditunjukin yang semoga bisa motivate teman-teman. Saya bisa lebih bagus nggak sih? Bisa, tapi kuncinya dikerjain. Makanya di exercise itu kita ada progress. Pertama, dari habit. Teman-teman yang udah punya kurva selama ini dan belum pernah exercise, udah punya habitual posture. Kebiasaan berpostur yang udah dijalanin sehari-hari. Saat exercise, teman-teman akan diajarin corrective posture atau saat relax posture tapi yang lebih baik. Sampai conscious posture, di mana teman-teman udah sadar, hey, gini loh ternyata cara saya berdiri, cara saya duduk. Itu yang kita mau program ulang buat teman-teman. Dan memang perlu waktu, perlu progres. Makanya klien kita selalu kita saranin 6 bulan pertama kerjakan your homework itu setiap hari atau minimal 2 hari sekali. Kalau udah lewat 6 bulan tetap dikerjain. Jangan lebih dari 3 hari nggak dikerjain. Soalnya muscle memory dan strength akan ngikutin lengkungannya lagi. Dan combine itu dengan activity daily living. Artinya cara duduk, cara berdiri yang benar. Makanya terapi yang disebut terapi skoliosis itu bukan kayak ngobatin 3 bulan, 6 bulan beres, ngobatin berhenti. Udah lewat 6 bulan itu disebutnya udah bukan treatment, tapi udah modifikasi gaya hidup. Terus dipertahankan gitu. Sampai kapan? Ya sampai seumur umur kamu mau pertahankan ini. Tinggal di-combine nanti si homeworknya itu, biasanya kita kasih 3 gerakan, dan 3 gerakan itu satu sesinya itu cukup 10 menit. Makanya nggak muluk-muluk kita nyebutin squat exercise kan sebenarnya macam-macam. Kita nggak muluk-muluk. Kamu harus kerjain minimal sekali sesinya itu setengah jam atau 1 jam, 6 gerakan atau 5 gerakan. Percuma deh, udah tahu pasti nggak akan dikerjain. Cukup 3 gerakan, cukup 10 menit satu sesinya. Just do that. Itu yang teman-teman tadi lihat itu ya hasil-hasil mereka melakukan exercise sesuai anjuran gitu loh. Nah, balik. Exercise itu disosok, disarankan untuk risk progression yang low. Ya, tadi ingat matriks yang saya udah jelasin. Kalau ada di matriks yang low, sebenarnya exercise itu udah cukup. Nggak usah terlalu rumit-rumit. Nah, saya boleh pakai brace nggak atau gimana gitu loh.
Paham ya sampai sisi exercise? Dan ini dari sisi bracingnya. Brace dia punya kelebihan dari sisi exercise karena dia ngejaga postur sama koreksi dari kurva saat orangnya sadar atau nggak sadar juga tetap dijagain. Tapi sisi yang beratnya apa? Nggak nyaman. Brace yang benar yang bisa ngekoreksi adalah brace yang keras. Teman-teman mungkin tahu di pasaran ada brace yang fleksibel atau elastis. Terlepas dari iklannya gimana, kita di Sinergi ngelihat yang disebut brace koreksi adalah brace yang bisa jagain koreksi teman-teman saat sadar atau nggak sadar. Brace yang sifatnya fleksibel itu hanya berguna kalau saat exercise dan under supervision. Jadi bedain antara brace koreksi sama brace yang nggak bisa jagain saat teman-teman nggak sadar. Logic thinkingnya aja di situ. Gitu. Kedua, brace itu dia bikin connective tissue, otot itu jadi males. Postural awareness kita sebenarnya rusak. Makanya brace itu nggak pernah disarankan tanpa exercise. Kecuali di kondisi tertentu, misalnya anak-anak masih kecil yang nggak sadar buat exercise sendiri secara mandiri, ya apa boleh buat, kita pakaiin brace. Tuh. Dan brace ini juga punya masa tolak ukur. Kalau tinggi badan naik lebih dari 5 cm dan berat lebih dari 5 kilo nambahnya, ini brace titik tekannya udah ganti. Jadi brace itu juga harus ngikutin masa pertumbuhan. Oke. Di Sinergi, nanti kalau teman-teman yang ada interest, kita punya 3 macam brace. Ada Sinergi Art Brace, itu brace kita udah bisa produksi sendiri, ini yang paling terjangkau. Ada 3D Scolio Brace dan ISST Scrot Brace. Yang 3D Scolio dan ISST ini brace-nya lebih ringan, dan mereka relatif lebih nggak kelihatan kalau dipakai di baju. Dan yang penting itu database-nya. 3D Scolio Brace itu udah didesain dan dipakai lebih dari 5.000 orang. Tapi ISST Scrot Brace itu udah desain dan dipakai lebih dari 50.000 orang. Ini brace yang sama yang dipakai di sekolah Scrot di Jerman. Gitu. Jadi kita punya macam-macam. Kalau ditanya, fungsi tiga-tiganya ini sama. Brace itu nomor satu. Dia harus bisa dipakai 22 jam. Jadi faktor yang bikin brace berhasil itu cuma ada dua. Satu ya dipakai. Harus minimal 22 jam satu hari. Dan yang kedua, waktu brace dipakai, derajat itu harus berkurang. Jadi contoh, seseorang punya 30 derajat kurva. Waktu brace dipakai, dia harus di ronsen waktu brace itu jadi. Nggak boleh lama-lama. Waktu brace itu jadi, paling telat seminggu dia di ronsen. Derajat yang 30 saat brace dipakai, itu harus berkurang jadi sekitar 20 atau 22 gitu. Baru disebut brace itu jalan. Kalau brace-nya nggak berkurang derajatnya atau malah nambah derajatnya, ya percuma pakai brace buat apa. Ini kadang-kadang yang teman-teman dulu sebelum 2015 bilang, percuma lah pakai brace, toh tetap harus operasi juga. Karena nggak ada standar penanganan, standar monitoring kualitas brace. Padahal ini penting banget. Di sini peran sosok buat ngarahin kita ngasih hasil terbaik. Ngasih potensi hasil terbaik itu sangat ngebantu. Ini anak 10 tahun, dia pakai brace, dan hasilnya bisa kelihatan dari lumbarnya yang sebelah kiri bawah tadinya bengkok. Lagi dipakein brace, dia koreksiin brace itu 100%, dan sesudah beres, dia bagian lumbarnya itu udah rata. Dia sekarang masih pakai brace untuk koreksi di bagian toraksiknya. Ini umur 15 tahun, dari yang derajatnya 35, dia bisa turun di lumbar, dia bisa turun jadi 29, dan yang torasik dari derajatnya 20, dia turun, dia stabil di 19. Tapi yang lebih penting, postur badannya, yang tadinya pinggulnya dia lari ke kanan, dia sekarang lebih balance. Dia exercise dan dia pakai brace. Ini waktu 28 derajat dipakein brace jadi 8, koreksiin brace-nya bagus banget. Kemudian sesudah brace dilepas, sesudah 6 bulan dia turun dari 28 jadi 20.
lumbarnya dari 23, waktu pakai brace dia juga hampir 100%, sesudah brace-nya dibuka, dia turun jadi 13. Umur 17 tahun. Ini adalah sukses faktor yang akan menentukan brace itu bagus atau enggak. Bukan bagus atau enggak, tapi ngasih potensi terbaik untuk bisa ngasih hasil yang terbaik. Brace disarankan untuk risk progression medium ke tinggi. Oke. Ini referensi dan literatur dari SOSOT, SRS. SRS itu organisasi dokter bedah ortoped aja. SOSOT gabungan dokter bedah ortoped yang saya bilang tadi ada fisioterapi dan ortotis. Dan ini referensi data medis yang, wah kemarin ini saya pakai presentasi. Di luar ini masih banyak banget yang lain, tapi kalau teman-teman ada yang pengen baca-baca, welcome di screenshot atau di foto. Jadi kita tahu apa yang kita kerjain. Eh, ini nggak penting. Ini saya cuma mau ngasih lihat bahwa kalau brace-nya kita itu semua udah pakai teknologi 3D printing, dan kita satu-satunya di Indonesia yang udah bisa produksi brace dengan 3D printing seperti ini. Jadi brace kita itu benar-benar sangat spesifik dan ya kayaknya di dunia yang bisa bikin 3D printing secara mass product untuk ini belum banyak, mungkin baru 10 yang betul-betul udah bikin dan kita salah satu yang dipercaya untuk bisa produksi. Oke, ini, nah balik saya pengen tunjukin sama teman-teman sekali lagi di matriks. Cara baca matriks yang tadi yang kira-kira supaya teman-teman paham. Artinya, kalau teman-teman ada yang nanya, di kemarinnya ada yang nanya, umur saya udah 20 tahun, derajat saya di bawah 10. Korset bisa bantu nggak? Ya saya udah jelasin secara selewat. Di usia kamu udah stabil. Kamu akan lebih tepat spesifik exercise karena derajat kamu kecil, usia kamu udah stabil, udah gede. Ngapain kamu pakai brace? Lebih baik kamu exercise. Karena exercise kalau dikerjain ngasih manfaat jangka panjang. Tapi brace, kamu derajat cuma 10, apa yang mau dilihat gitu loh. Mungkin nggak kelihatan apa-apa. Selain brace itu nggak murah, terus hasilnya juga mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi ada juga yang nanya usianya, anaknya usia 12 tahun, tapi derajatnya udah 50. Bisa nggak exercise aja tanpa brace? Karena ada teman-teman yang tentunya brace itu belum kebeli. Di Indonesia sayangnya terapi skoliosis di luar operasi itu nggak ditanggung sama BPJS, nggak ditanggung asuransi. Jadi kita apa-apa itu harus kejar sendiri. Ya, saya mesti jelasin sama mereka. Resiko nambah derajat itu gede banget. Exercise itu berguna, tapi dia belum tentu mampu ngerem penambahan derajat. Peran ngeremnya itu ada di brace, gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini mungkin nanti akan lebih clear dengan konsultasi satu-satu. Makanya teman-teman yang nanti saat latihan, misalnya kebetulan ikut Scrot event, nanti pengen lebih jelas, nanti welcome untuk bikin sesi konsul, dijadwalin, nanti minta tolong praktisinya untuk janjiin, bikinin waktu buat konsul. Ya, oke. Eh, presentasinya kayaknya udah cukup. Nah, saya akan stop sharing. Dan saya akan buka ininya supaya teman-teman bisa unmute yourself kalau ada yang mau ditanyain. Oke, boleh nanyanya via eh, chat atau boleh langsung nanya. Yang pasti gini, nanti pada saat Scrot event itu kan tanggal 15 sampai 20. Ada sesi pagi dan sesi siang. Teman-teman kan udah pilih hari, misalnya tanggal 15 sesi pagi gitu loh. Nah, itu sesinya 2 jam. Untuk di Jakarta sama di Bandung itu bisa sampai 6 orang, tapi di Surabaya itu slotnya cuma bisa 3 karena ruangan kita nggak gede di Surabaya. Jadi saat teman-teman datang, itu teman-teman akan di-assess dulu, di Adam tes oleh instruktur kita.
Di Surabaya ada instruktur Dita, di Jakarta ada instruktur Ayla, di Bandung ada Sri, Tiara, dan Entis Siti. Teman-teman di studio itu semua akan ngebantu buat melakukan Adam test, nge-assess bentuk kurva, dan kemudian teman-teman akan dilatih tiga gerakan inti yang kita ajarin ke teman-teman yang ambil paket komprehensif kita 9 kali itu kerjain di rumah. Jadi yang kita ajarin itu sama persis sama yang dikerjain teman-teman yang ambil paket. Ya, kalian akan latihan sama-sama, kalian kerjain sama-sama. Nanti pulang dari sesi scrot event, ya kerjain aja. Kalau bisa kerjain sesuai yang saya ceritain tadi, yang sesuai anjuran aja 6 bulan pertama kerjain minimal 1 hari 1 kali. Syukur-syukur bisa 3 kali, syukur-syukur bisa 5 kali, dan sesudahnya, sesudah lewat 6 bulan, boleh seminggu itu 3 kali aja. Gabungin sama olahraga yang lain. Kalian misalnya senang badminton atau senang pedal, kerjain aja. Pulang dari olahraga apapun, just do your homework. Oke. Nah, pesan untuk teman-teman yang suka nge-gym, yang angkat beban, kalian hanya boleh nge-gym atau angkat beban selama postur koreksinya bisa dijaga. Artinya pinggulnya harus kemana, berdirinya di mana, cara ngatur shouldernya gimana, itu betul-betul harus dijaga banget, baru boleh ngangkat beban. Kalau posturnya itu berubah waktu ngangkat beban, dan kurangin bebannya atau kurangin repetisinya. Karena badan kita itu udah ngebentuk habit yang tadi saya cerita. Habit cara kita bergerak, kalau sama kita nggak dijaga, kita akan kuat ngerjain apapun tapi searah dengan kurva kita. Ya, seperti itu. Dan kemudian kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih jauh atau mau join sama program kita lebih komprehensif, welcome juga, bisa bicara sama praktisi di lapangan. Teman-teman itu kalau saya nggak salah ada diskonnya ya, ada potongan harga 500.000, itu lumayan kepake banget. Nanti bisa bicara sama mereka. Ini sekarang presentasinya saya pikir dari sisi saya udah cukup. Saya akan unmute teman-teman semua. Jadi kalau ada yang mau nanya, bisa ditanyain gimana caranya ya. Unmute. Oh, nggak ada yang, nggak ada pilihan unmute. Oh ya, kalau ada yang mau unmute, boleh tanyain langsung. Nah, ini ada yang di chat dari Dea, tidak bisa unmute karena di luar. Kalau pas event, boleh bawa X-ray. Boleh, bawa aja X-ray-nya. Nanti sama teman-teman di studio akan difoto untuk kiri data digital. Bawa aja, kalau ada akan lebih baik. Jadi kita punya data terbaru. Apalagi kalau X-ray-nya baru 3 bulan terakhir, itu bisa dianggap mewakili. Untuk Bu Eni, apakah derajat kurva skolio dan derajat rotasi saling berhubungan? Nah, eh, dari jurnal medisnya, besar kurva itu tidak korelasi dengan besar rotasi. Artinya, ada orang yang punya kurvanya gede, rotasinya kecil, tapi ada orang yang kurvanya kecil, rotasinya gede. Oke. Secara statistiknya, kalau di skoliometer, pengukuran skoliometer, orang yang punya 7 derajat ATR itu identik sama sekitar 20 derajat Cope angle. Tapi itu relatif banget karena yang tadi sebenarnya nggak terlalu korelasi. Terus kalau sampai ditanya nih olahraga apa yang boleh atau nggak boleh, yang paling aman itu sebetulnya berenang kayak gaya dada yang simetri itu cukup oke. Dia udah dibilang pasti aman. Terus kalau derajatnya nggak lebih dari 40 gitu, sebenarnya olahraga apapun juga nggak apa-apa ya, apalagi kalau udah ngerti cara bergeraknya. Tapi olahraga yang sifatnya sangat ekstern,
atau terlalu side bending terus diulang-ulang, ya sebaiknya nggak terlalu dikerjain. Yoga kan kadang-kadang suka ada yang namanya aerial yoga yang digantung gitu. Nah, ya kayaknya janganlah gitu. Jadi kita nyari olahraga yang risk reward rasionya itu baik. Dalam arti rewardnya itu kita olahraga kan tentunya pengen sehat. Tapi kalau risknya gede bisa cedera juga jangan gitu loh. Pilates itu udah pasti aman dan skoliopilates. Jadi ada pilates yang diadaptasi khusus untuk skoliosis itu udah jelas sangat aman dan sangat bermanfaat. Oke, apalagi yang mau ditanyain? Oke, Dianti boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau nanya, tadi katanya polio pilates itu kan aman. Apakah Ya, exercise-nya itu sama dengan ini ya, yang dari medis, dari sinergi sendiri atau berbeda? oke. Sinergi kita menggunakan spesifik exercise. Meskipun saya ngajar Skolio Pilates, tapi kita di Sinergi sampai hari ini kita nggak terlalu ngarahin orang buat Skolio Pilates karena keterbatasan alat terus terang. Makanya kita lebih senang gunakan kayak Scrot Method atau Leong Method karena gerakannya itu mudah dipelajari. Intinya gini, kita di Sinergi sebetulnya pengen teman-teman yang latihan di kita itu bisa mandiri. Nah, gerakannya itu sangat spesifik, jadi buat dilatih di rumah itu lebih gampang. Skolio Pilates itu seperti Pilates yang umum. Gerakan Pilates kan banyak. Kadang-kadang buat latihan itu dia perlu perlu diarahin gitu karena gerakannya lebih rumit. Gerakan Pilates kan selalu ada kiri dan kanan, kiri dan kanan. Kalau specific exercise itu cuma ada satu sisi, entah kiri atau kanan gitu. Makanya lebih mudah. Makanya kita di Sinergi lebih adaptasi yang spesifik sampai hari ini. Nggak nutup kemungkinan suatu waktu kita nanti juga ada Skolio Pilates. Cuma ya, saya selalu jelasin sama teman-teman yang nanya kayak gini, jadi kalau kita saranin mendingan spesifik dulu, jadi kamu tahu homeworknya kamu seperti apa, kamu udah bisa mandiri, nanti kalau kamu bosen, ikutlah Skolio Pilates, supaya kamu nggak bosen gitu loh. Jadi kayak ada step-stepnya kita lebih senang apa-apa itu foundationnya udah bagus, baru naik lagi gitu. Kalau sampai nanti ada yang mau ikutan Skolio Pilates, eh, tanya aja, WA aja ke saya, nanti saya akan cariin praktisi yang terdekat, karena sekarang yang authorized Skolio Pilates di Indonesia udah cukup lumayan sih. Oke, semoga kejawab ya Dianti. Terus Bu Leli ada nanya, olahraga satu tangan apa bisa? Boleh diperjelas nggak? Satu tangan itu seperti apa gitu loh. Terus Bu Santi nanya, brace kan buat otot males ya, jadi kapan diperlukan brace dan kapan tidak diperlukan? Nah, brace itu diperlukan kalau resiko penambahan derajatnya masih tinggi. Artinya kalau usianya masih usia pertumbuhan cepat, derajatnya udah lebih besar dari 20, dan brace itu akan diperlukan karena dia jadi opsi yang paling utama. Exercise itu jadi pelengkap. Dia dipakai sampai umur 18 saat pertumbuhan cepat habis. Nah, buat orang dewasa kapan diperluin? Kalau usia udah 18, udah 19, udah exercise, tapi derajatnya itu 40 atau 50 lebih. Brace akan berguna memaksimalkan hasil exercise. Jadi kadang-kadang kalau exercise hasilnya dia cuma sampai 3 gitu. Nah, kalau dia dipakein brace untuk jangka waktu pendek, melengkapi exercise-nya dia, nah hasilnya dia bisa jadi 5 atau 6 gitu. Dia nambahin tapi bukan jadi pengganti exercise. Tahu, buat mereka yang udah senior, mereka ada cedera yang saraf kejepit atau gimana. Nah, brace itu boleh dipakai buat 3 bulan gitu atau 6 bulan buat ngestabilin sampai rasa sakit berkurang. Tapi begitu udah enak, badannya harus exercise lagi gitu. Kebayang ya, eh, cara ngaturnya itu seperti apa supaya brace ini ngasih manfaat yang tepat. Semoga bisa ngejawab pertanyaannya Bu Santi. Terus Bu Leanita nanya,
Kalau datang untuk Scrotty Train itu diajarin tiga gerakan homework, tiga gerakan PR yang kita kasih sama seperti eh, sesi komprehensif kita yang 9 kali. Exercise-nya sama. Terus pertanyaannya lah, kalau gitu apa bedanya? Karena di 9 kali itu kita progresif. Badan orang, badan klien itu perlu waktu untuk beradaptasi sebenarnya. Hari pertama dia kalau naik tangga, mungkin sesi pertama dia cuma bisa tangga ke satu, kedua, terus sampai ke 9 gitu. Naik, 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 dan dimonitor. Artinya di setiap sesi itu, progresnya setiap klien itu kita monitor dan kita kasih input satu-satu. Kalau di Scrot event ini ya, ya kita cuma ajarin satu kali ya, oke, you do that by yourself gitu loh. Kita percayain kamu akan kerjain yang terbaik. Bedanya itu antara dimonitor sampai enggak, sama enggak sih gitu. Semoga kejawab ya, Bu Leanita. Kemudian untuk dewasa yang skoliosis derajat terendah tapi suka sakit punggung gimana arahannya? Eh, nah, pertanyaannya bagus Bu Santi. Kita itu rasa sakit itu bisa datang dari mana-mana. Ini saya ngomongnya bukan cuma dari sisi orang yang punya skoliosis, tapi orang yang punya pain. Contoh orang yang punya HNP, nyebut HNP atau low back pain. Ini dari mana sih gitu? Kita nggak akan pernah tahu dan saya pikir juga dokter atau gimana nggak selalu benar nentuin ini dari lumbar berapa. Tapi kalau kita udah ngomong soal pain, saya lebih suka ngarahinnya itu dari sesuatu yang kita lihat. Kalau kamu tuh punya skoliosis di lumbar apalagi di mana pinggul kamu itu muter, dan yuk kita kerjain apa-apa dulu dari yang kita bisa lihat dulu gitu loh. Jadi biasa skoliosis yang diarahin karena waktu terapi skoliosis, exercise-nya itu dia tiga dimensi. Mau nggak mau, secara tampilan samping dan semua posisi itu dikerjain juga gitu loh. Kalau sesudah terapi skoliosis dia membaik dan kita udah address. Tapi kalau ternyata belum, ya kita cari lagi yang lain. Tapi kita start dari apa yang bisa kita lihat. Itu ya, paham ya? Eh, Semoga bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan lain boleh. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, sebentar ini kita akan tutup. Kalau masih ada pertanyaan juga nanti boleh welcome untuk di WA. Sorry, Bu Santi nanya gimana exercise squat tadi ya Pak? Exercise squatnya akan diajarkan sesuai dengan bentuk kurva skoliosisnya Bu Santi kalau ikutan. Jadi Bu Santi akan diakses, akan dilihat skoliosis seperti apa bentuknya dan akan diajarin 3 PR exercise squat yang sesuai dengan kondisi Ibu. Itu. Oke, Dianti boleh. Ini gimana? Iya kok. Ini apa saya tuh kan punya skoliosis kan di bagian lumbar, katanya tadi kan pinggulnya muter. Nah, Ya, saya tuh agak susah untuk squat kayak gitu kan, katanya hipnya tuh nggak kuat. Apa butuh penguatan hip juga ya waktu gym? Gimana sih untuk menjaga yang ini? pasti kamu harus jaga posisi squat kamu dengan posisi koreksi kamu sih. Hmm, iya ya. Dan range of motionnya kamu kerjainnya ya sesuai. Kamu boleh turun squat itu sedalam sampai kamu posisi si pinggul koreksinya kamu itu bisa kejaga. Kalau kamu udah terlalu dalam itu kan pasti ke bawah ngikutin kurva kamu lagi. Nah itu di situ kamu harus ngerem. Oh, berarti nggak bisa terlalu bawah ya squatnya ya? Nggak usah terlalu bawah atau bebannya nggak usah terlalu tinggi. Kamu atur sendiri gitu. Oh iya, Ya, iya. Terima kasih kok. oke, makasih. Oke, Sama-sama. semua kita udah tinggal 1 menit lagi. Satu pertanyaan lagi kalau masih ada yang mau nanya, welcome. Oke, udah cukup ya semuanya. Makasih sekali lagi teman-teman udah nyempetin hadir. Kalau ada pertanyaan yang masih kurang jelas, welcome ditanyain di WA.
Em, dengan ini webinarnya saya tutup. Thank you semuanya ya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Yuk, makasih malam. Makasih kok. Yuk, makasih malam. Terima kasih, Pak. Makasih, Terima selamat kasih, malam. Dok. Terima kasih, Pak. Yuk, makasih malam.